Saudaraku yang terkasih, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-26 tentang Raja Uzia. Sebelum merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang lagi, berkati firman-Mu, berkati firman yang akan kami dengar dan kami renungkan. Biarlah itu boleh menyentuh hati kami, boleh tertanam di dalam pikiran kami, dan boleh terus menjadi ingat-ingatan kami ketika kami melangkah di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan dari kitab 2 Tawarik pasal 26, ayat pertama hingga ayat yang ke-5, kemudian ayat yang ke-16. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan selama 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yekholya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat dia berhasil. Ketika sudah kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah pembakaran dupa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keberhasilan bukan jaminan bahwa seseorang itu pasti mengasihi Tuhan. Tetapi justru bisa saja membuat orang itu sombong dan makin mengasihi diri sendiri, sehingga tidak lagi mengasihi Tuhan. Inilah yang bisa kita baca dari kehidupan Raja Uzia. Bacaan kita hari ini mencatat bahwa Raja Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Raja Uzia ini dibimbing oleh Nabi Zakaria yang senantiasa mengajar Uzia untuk hidup takut akan Tuhan. Hal ini membuat dia senantiasa mencari Tuhan, dan Tuhan membuat tindakan yang Raja Uzia lakukan berhasil. Keberhasilan apa sih yang dicapai? Dia memenangkan berbagai peperangan. Dia membangun menara, membangun benteng, memperkuat Yerusalem. Ia berhasil membuat pertanian dan peternakan di kerajaannya berkembang pesat. Raja Uzia juga memiliki tentara dan persenjataan yang tidak terkalahkan. Hal ini membuat namanya termasyhur di negeri-negeri lain. Apa yang membuat Raja Uzia meraih keberhasilan? Jelas, Tuhanlah yang membuat Raja Uzia berhasil. Tetapi sayangnya, keyakinan Raja Uzia tidak seperti itu. Dia menilai bahwa setiap keberhasilan dan pencapaian disebabkan usaha dan kemampuan dirinya. Dia merasa dirinya kuat, dirinya hebat, mampu mencapai semuanya itu. Bahkan ia boleh melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk masuk ke bait Tuhan dan membakar dupa di atas mezbah pembakaran, yang sebenarnya adalah tugas dan wewenang yang hanya boleh dilakukan oleh para imam yang sudah dikuduskan. Uzia menjadi tinggi hati, lalu berlaku tidak setia di hadapan Tuhan. Raja Uzia akhirnya menerima hukuman Tuhan. Dia menerima tulah, penyakit kulit yang menajiskan, sehingga membuat dia diasingkan dari lingkungan sampai pada saat kematiannya. Kisah hidup Raja Uzia sangat disayangkan Bapak Ibu. Akan tetapi, kalau kita tidak waspada, kita bisa saja mengikuti jejak Raja Uzia. Ketika kita sedang merintis karir, kita berjuang untuk mencapai kesuksesan, banyak orang yang setia mencari Tuhan, setia beribadah, berusaha menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah memberkati kita dengan segala usaha, pekerjaan, keluarga kita,
semuanya dalam keadaan yang baik dan berhasil, sungguh-sungguh sangat bisa kita tergoda untuk lupa diri. Kita bisa saja jadi bangga, menjadi sombong, merasa diri hebat semua karena kita, dan kita melupakan Tuhan yang sudah memberkati kita. Bagaimana dengan saudara? Mari Bapak Ibu kita periksa diri kita. Bagaimana kita saat ini? Apakah kondisi kita yang dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sukses, dalam keadaan berhasil, itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Atau justru semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Mari kita periksa diri kita untuk tidak melupakan pertolongan Tuhan. Dan boleh tetap dengan rendah hati, menyadari, mengakui bahwa setiap pencapaian kita semata-mata hanya karena Tuhan yang membuat berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar untuk lebih waspada atas setiap keberhasilan, setiap kesuksesan yang kami miliki saat ini. Ingatkan kami bahwa semua itu hanya karena seizin Tuhan. Semua itu semata-mata karena Tuhan yang membuat kami berhasil. Jangan biarkan segala hal itu membuat kami lupa diri, membuat kami menjadi sombong, kemudian kami lupa akan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh tetap mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan yang baik. Tuhan berkati kami Tuhan, kami boleh punya hati yang boleh terus mencari Engkau dan boleh tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.